bersama kita Kombes Purnawirawan Alphonse Lumau. Selamat malam, Pak Alphonse. Malam. Kemudian ada Bung Reza Indragiri Amril, seorang psikolog forensik. Selamat malam. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Sidang ini akan dipimpin oleh pimpinan sidang kita yang fenomenal. Siapa, Pak? Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Baik, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka sidang istimewa malam ini. Yuk, sebelum mulai, biasa kalau sidang harus ada tata tertib. Tata tertibnya sangat mudah. Siapapun, baik yang pakai hijab, baik yang sebelah kanan, boleh menyampaikan pandangannya. Ya, dengan catatan tidak keluar dari judul yang tadi disampaikan oleh Bang Latif. Ya, kemudian kedua, kalau mau motong pembicaraan orang, boleh juga. Tapi harus seizin Bang Latif. Mangga? Ya, terima kasih Coba Pom. Dan malam ini ada adik-adik kita dari STAN. Selamat malam. Ya, kemudian ada dari SMK Al-Wasilah Jakarta Barat. Tepuk tangan dong. Ya. Mudah-mudahan malam ini mencerahkan kita semua. Saya langsung ke Pak Alphonse. 3 minggu sejak 6 Januari. Belum ada juga tersangka. Artinya belum ada titik pangkal untuk penyidikan. Biasa 3 minggu untuk sebuah kasus? Dalam sebuah kasus pidana tidak ada rentang waktu yang menjadi parameter utama, karena yang paling penting itu kecukupan alat bukti yang bisa menghubungkan antara korban dan pelaku. Sepanjang itu bisa terpenuhi secara valid dan reliable, disitulah baru bisa ditetapkan adanya ketersangkaan seseorang. Polisi selalu bilang sudah punya 4 alat bukti. Biasanya di KPK saja 2 alat bukti sudah cukup untuk menjerat orang sebagai tersangka. Ini sudah 4, tapi kok belum juga? Pengertian ketersangkaan ditetapkan dalam hukum acara itu apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Nah, bukti permulaan yang cukup biasanya ditafsirkan 1 alat bukti, 2 alat bukti, 3 alat bukti. Karena alat bukti sebagaimana maksud pasal 184 hukum acara, itu ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat dan dokumen, ada petunjuk dan keterangan tersangka dan sebagainya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan 4 mungkin saja beberapa keterangan ahli. 1000 keterangan ahli pun hanya 1 alat bukti. Beberapa dokumen, 1000 dokumen pun hanya 1 alat bukti perlakuannya. Jadi kalau yang dimaksud dengan 4 alat bukti, menurut hemat saya, mungkin saja ada beberapa sumber yang dipakai sebagai alat bukti, namun tidak sesuai dengan kriteria di mana maksud pasal 184 hukum acara pidana. Oke, ada hasil lab, ada keterangan ahli, ada barang bukti, ada keterangan saksi-saksi kunci. Masih kurang? Keterangan saksi-saksi kunci, keterangan saksi. Hasil lab maupun ahli, keterangan ahli namanya. Hasil lab ini masuk juga kriteria visum et repertum, itu masuk di keterangan ahli. Jadi sebenarnya kalau ada hasil lab, ada keterangan ahli, baru 1. Oke. Nah, sedangkan keterangan saksi-saksi, itu baru 1 juga saksi. Nah, persoalannya sejauh mana tingkat akurasi keterangan saksi ini ataupun hasil lab ini bisa mengkaitkan dengan pelaku. Ini persoalan yang paling penting, karena menetapkan ketersangkaan berarti ada pelaku. Menetapkan pelaku tanpa mencukupi alat bukti, ini sama dengan masuk ke dalam ranah ada hak-hak orang yang terlanggar di sana, hak asasi. Oke, terima kasih. Saya ke Bung Reza, ada apa tadi yang terakhir? Hak-hak orang yang terlanggar. Dalam 3 minggu ini, sinetron tentang kematian Mirna ini, apakah Bung Reza melihat ada hak-hak orang yang terlanggar? Bahwa setiap penegak hukum dalam ini kepolisian punya calon tersangka, itu sah-sah saja. Anda pun bisa ditetapkan sebagai calon tersangka. Calon ya? Tapi persoalannya adalah kalau kemudian hal ihwal calon tersangka itu terlontar ke publik, bocor ke publik. Nah, di sini baru menjadi sebuah persoalan. Jadilah semacam abuse of power, bahwa kemudian polisi dianggap sudah tidak bekerja secara cermat, tidak bekerja secara hati-hati, sehingga membuat orang yang sebelum menjalani proses hukum sekalipun seolah sudah menjadi mengalami sanksi sosial dari masyarakat. Oke. Nah, yang membingungkan buat saya adalah
seolah-olah di masyarakat, termasuk di teman-teman di kepolisian, seolah-olah di belakang kepala mereka menggelayut sebuah teori klasik yang disebut sebagai teori segitiga kejahatan. Teori ini menganggap bahwa kejahatan hanya terjadi kalau memiliki 3 unsur. 1, ada pelakunya. Ya. 2, ada korbannya. Dan yang ketiga adalah ada lokasinya. Kenapa saya sesalkan? Teori ini sebetulnya sudah ketinggalan zaman sekali. Terbukti bahwa dalam kasus ini, seolah-olah teman-teman di Polda Metro Jaya terperangkap gitu ya. Karena korbannya ada di situ. Dan karena lokasinya di situ, maka seolah-olah pelakunya pun harus ada di situ. Dengan kata lain, seolah-olah semuanya adalah bersimpul di satu meja itu. Padahal instrumen kejahatan yang digunakan apa? Racun. Ya. Logika seorang pelaku kejahatan menggunakan racun adalah karena dia ingin berjarak dari korbannya. Si pelaku tidak ingin berhadapan-hadapan secara konfrontatif dan frontal, sebagaimana kalau dia menggunakan senjata tajam misalnya, atau menggunakan tangan kosong, atau menggunakan gigitan. Tapi dia sengaja memilih racun untuk mengambil jarak sedemikian rupa agar tidak berdekatan dengan korbannya, agar tidak dilihat oleh saksi mata, plus ditangkap oleh kamera. Atas dasar itu, korban sekali lagi memang ada di situ. Lokasi juga di situ. Tapi karena instrumen kejahatannya adalah racun, maka sangat besar kemungkinan bahwa pelakunya tidak ada di situ. Yang ada di sekitar Bukan korban. ada orang yang di meja tersebut. Tapi persoalannya sejauh ini menurut saya hanya terpantul-pantul 3 pihak itu saja. MJH, 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 dan seterusnya. Apakah pemeriksaan yang dilakukan kepolisian hanya terhadap orang-orang tersebut itu yang bisa diartikan sebagai polisi seolah-olah sudah ada back mind menuduh hanya mereka-mereka yang menjadi calon tersangka? Ya, proses pembuktian kasus yang pelik ini kan tentu saja pada akhirnya harus bisa dibenarkan, harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara saintifik. Nah, kalau kemudian, tadi saya katakan, kalau kemudian terus-menerus yang dianut adalah teori usang, yaitu teori segitiga kejahatan, saya pikir suatu saat nanti akan menjadi suatu hal yang kontraproduktif juga. Oke. Pak Alphonse, apakah itu yang kemudian membuat polisi seolah-olah ragu atau maju mundur dalam menetapkan tersangka? Nah, di sini justru letaknya yang saya katakan tadi, bagaimana menghargai hak-hak orang lain, hak asasi. Sebab kalau menetapkan ketersangkaan, sedangkan kalau alat bukti dan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kematian orang itu nanti akhirnya bisa dipatahkan, maka ini sebuah tindakan yang fatal. Oleh karena keraguan ataupun ingin membuat kepastian hukum sedemikian baik dan tinggi, maka sebaiknya tidak pagi-pagi menetapkan adanya tersangkaan. Karena apabila karena di situ ada korban, di situ ada yang diminum, di TKP dan sebagainya, sehingga harus secara awal atau secara begini pasti tersangka di sana. Itu sebuah kesimpulan yang loncat. Nah, ini adalah cara-cara yang tidak profesional. Maka menurut saya Polda Metro Jaya pada hari ini memang sangat hati-hati untuk menetapkan seorang tersangka. Kita bisa lihat bahwa dalam penetapan tersangka kemarin kan ada gelar di depan jaksa penuntut yang nantinya akan memeriksa berkas. Ini menunjukkan mereka hati-hati menentukan. Biasanya kan tahu-tahu udah jadi tersangka saja. Dan kadang-kadang ada yang juga beberapa teman di bidang pengacara bilang, kan belum pernah diperiksa kalau udah jadi tersangka. Memang terminologi tersangka adalah apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Tidak harus periksa tersangka. Oke. Begitu. Dalam 3 pekan, polisi seolah-olah tidak beranjak dari memeriksa hanya orang-orang yang berada di sekitar kejadian, seperti kata Bung Reza tadi. Jadi dalam menghadapi sebuah crime scene investigation atau tempat kejadian perkara, memang ada gambar besar. Gambar besar itu bermacam-macam kemungkinan yang bisa ditarik kesimpulan. Namun dari berbagai macam kemungkinan tersebut, mereka harus mencari garis singgung mana yang paling signifikan, sehingga dari berbagai garis singgung itu akan menemukan satu titik. Nah, titik itulah tersangka. Nah, berbagai garis singgung yang sekarang ada dalam 3 minggu penyidikan ini, menurut saya belum ada satu pun garis singgung yang kalau setiap hari ada saja sesuatu yang diumbar ke publik, ini juga mengganggu proses internet ya. Mas tuh jangan proses penyidikan itu sendiri. sebenarnya proses penyidikan itu kan setiap hari ini disampaikan kepada publik
memang dari segi media ini makanan media. Namun dari segi profesionalisme penegakan hukum ini satu persoalan tersendiri. Karena bisa terjadi berbagai informasi yang beredar ini menimbulkan asumsi-asumsi, kesimpulan-kesimpulan yang keliru dari masyarakat. Kesimpulan keliru ini akan bisa saja menjudge seseorang, menggiring seseorang, atau bisa menjadi penghakiman melalui sebuah opini nantinya. Nah, menurut saya memang teman-teman atau para petugas ini sebaiknya kalau memang mau nyampaikan kan ada wadahnya. Di sana ada fungsi-fungsi penerangan yang juga semacam PR-nya organisasi. Sehingga sebaiknya tidak yang melaksanakan teknis itu yang menyampaikan, biarlah PR, karena sebelum disampaikan itu kan dilakukan penyaringan, strategi pemberitaan, apa saja yang perlu kami sampaikan, karena capaian apa yang ingin dicapai. Jangan sampai terlalu banyak terbuka sehingga malahan mengaburkan atau membuat berbagai informasi ini menjadi simpang siur. Bu Reza, langkah awal kepolisian, kematian tanggal 6, tanggal 9 kalau tidak salah tanggal 10 baru seolah-olah polisi bergerak. Di awal terkesan bahwa kematian ini adalah kematian yang biasa. Apakah Anda melihat bahwa memang polisi juga tidak melihat kasus ini sebagai kasus yang besar di awalnya? Mari kita telusuri kembali daya ingat kita. Tidak berselang jauh ketika kasus ini mulai menyeruak ke permukaan, teman-teman di Polda Metro Jaya langsung bergegas mengumumkan ini disebabkan oleh cyanida. Tak terpaut jauh dianulir. Pengumuman itu sebelum ada hasil lab. Bahkan sebelum. Nah, diumumkan cyanida gitu. Tapi kemudian dianulir. Dan kemudian dipastikan kembali bahwa ini adalah cyanida. Beberapa waktu kemudian diumumkan takarannya adalah 15 gram. Tak berselang beberapa jam kemudian saya baca di media berubah menjadi 3,5 gram. Apa yang ingin saya katakan? Ada 3 unit yang menurut saya semestinya saling bahu-membahu. Kalau tadi Pak Alfon sudah utarakan ada unit atau humas atau penerangan, menurut saya di sini ada krimum, ada humas, plus satu lagi, yaitu lapor. Nah persoalannya, dalam proses kerja ilmiah ini, saya ingin mengatakan kerja ilmiah, karena pembuktiannya betul-betul harus secara saintifik, koordinasi atau kerjasama antar unit tidak begitu rapi. Malah berlomba-lomba. Seolah-olah malah berlomba-lomba. Dengan segala hormat, saya agak jarang melihat humas maju ke depan untuk berkomunikasi dengan khalayak, dengan media. Sementara pada saat yang sama, krimum justru tampil sangat dominan. Seolah-olah bekerja di belakang layar, di depan layar pun iya. Efeknya adalah kemudian muncul kontroversi-kontroversi yang semestinya tidak perlu. Sebuah proses kerja yang semestinya dilakukan secara senyap, tapi sekarang menjadi menimbulkan kehebohan susulan. Apakah itu yang kemudian polisi merasa dia dipantau oleh semua orang? Nah, ada sebuah riset. Polisi bisa stres tidak? Jawabannya ternyata iya. Pertanyaan kedua, dari seluruh organisasi kepolisian, unit mana yang tekanan dahsyat, stresnya paling tinggi? Ternyata hasil riset adalah reskrim. Apa yang ingin saya katakan? Sangat wajar sesungguhnya kalau kemudian publik menaruh ekspektasi sedemikian besar kepada reskrim untuk memecahkan masalah yang secepat mungkin. Dan reskrim juga punya kepentingan untuk menangkap si pelaku segera mungkin dan menciptakan jaminan keamanan. Tapi itu bukan tugas utama mereka. Tugas utama kepolisian tentu saja bukanlah memuaskan dahaga masyarakat. Bukanlah memenuhi ekspektasi publik atau media. Tetapi memastikan bahwa terungkap bisa bertanggung jawabkan secara hukum dan juga secara ilmiah. Dan ada kepastian jaminan keamanan tadi itu bagi masyarakat ya. Oke, Cepopong. Baik, komentar dari Cepopong. Profesionalisme polisi dan kepolisian sedang diuji. Sekarang dengan Indosat Uridu Bisnis, buka usaha baru jadi simple. Pagi. Sekarang simple, dapat HP pengganti. Ya, kita jalan lagi untuk Anda yang baru bergabung. Kita ada di Polemik, kita membahas tentang spekulasi pelaku racun kopi. Sebelum ke Pak Alphonse, kita ingin mendengar dulu, bukan hanya kita, tapi Mirna pun merasa dia dituding sebagai pelaku jauh sebelum ada tersangka. Berikut pernyataan Jessica Wongso. Saya kan datang pas
tentang di rumah dukanya itu, saya bertemu dengan salah satu pihak keluarganya Mirna yang benar-benar memojokkan saya ya, kalau dia itu sudah yakin kalau saya itu pelakunya. Saya merasa sedih dan tidak enak gitu kalau misalnya kalau salah satu keluarga ini sudah mengatakan hal seperti itu. Saya tidak mau lagi ketemu sama keluarganya sekarang sebelum diklarifikasi semuanya kalau memang bukan saya yang berbuat. Iya, itu tadi pernyataan Jessica Kumala Wongso yang beberapa hari ini roadshow ke media-media karena memang dia yang paling banyak diperiksa oleh kepolisian. Pak Alphonse, akhirnya kemudian Mirna harus keluar ke sana kemari. Apakah itu yang kita lihat sebagai jawaban dia terhadap keterjepitan oleh opini publik? Setiap orang memiliki mekanisme untuk mempertahankan baik harga diri dan nama baik. Bisa saja karena merasa banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang menggiring opini seolah-olah dia adalah sebagai orang yang akan dipersangkakan, maka upaya pembelaan diri seperti itu hal yang wajar. Yeah. Karena ada juga adagium apabila ada tudingan-tudingan terhadap sesuatu hal dan sebagainya, apabila orang itu diam dan tidak menjawab, maka bisa jadi tudingan itu benar. Asumsi serupa itu, nah, menghadapi kondisi beragam kondisi seperti itu, bisa saja ini merupakan naluri manusia ya. Kalau di pojokkan ataupun dihadapkan pada pilihan-pilihan seperti itu ya, kenapa dia tidak memberikan sebuah tanggapan? Dan saya kira ini sebuah reaksi yang normal. Oke, kita coba menghubungi lewat telepon. Ada pengacara Jessica Kumala Wongso. Di ujung telepon ada Mas Yudi Wibowo. Mas Yudi, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, sampai hari ini, apakah sudah ada kabar terbaru dari kepolisian terkait dengan klien Anda? Belum ada, kita masih wait and see ya. Kita wait and see saja. Mungkin ada tersangka baru. Ya saya belum tahu itu ya. Mungkin ada tersangkanya yang baru. Halo ya, maksudnya tersangka baru ini di luar dari yang sudah diperiksa selama ini atau bagaimana? Iya, di luar dari yang diperiksa selama ini. Oke, tapi sejauh ini yang paling sering diperiksa itu adalah klien Anda. Iya, betul. Yang pertanyaannya apa, Pak? Silakan. Apakah Anda melihat bahwa kemudian polisi menggunakan strategi lama bahwa karena yang bersangkutan ada di lokasi dan yang paling dekat dengan korban sehingga kemudian dijadikan calon tersangka? Ya, betul. Itu ilmu lama kalau menggunakan ilmu lama, teori lama ya begitu. Tapi seharusnya yang kritis itu kopi dihidangkan, ditaruh di atas meja, terus jangka waktunya 15 menit kemudian datanglah Mirna dan Hani. Sekarang di waktu 15 menit itu apakah Jessica itu menaruhkan racun? Itu kan terlihat di CCTV. Kan tidak jawabannya. Jessica hanya main handphone dengan melihat menu, kan gitu. Nah, kalau seandainya itu Jessica itu menaruh racun, berarti benar dia tersangkanya. Tapi ini tidak menaruh racun sama sekali. Memang dia yang pesan, ya toh. Oke. Tapi milih-milih menu kopi itu sudah WhatsApp sebelumnya. Itu ada semua datanya di kepolisian. Ditanyakan satu-satu sampai komplit. Nah, tidak terlewat satupun. Apa maksudnya WhatsApp itu? Ada pernyataan keluarga almarhum Mirna bahwa ketika ditanya oleh orang tuanya kepada Jessica, apa yang Anda minum? Lalu kemudian ternyata di bond, di bukti pembelian berbeda dengan yang disampaikan oleh Jessica. Enggak, tetap satu es kopi, satunya koktail. Koktail itu buy one get one promosinya. Tetapi setelah dibayar hanya diskon 20% gitu. Nah, itu. Oke, hal lain yang juga beredar di publik yang menyudutkan klien Anda adalah soal membuang celana. Apakah ini penghilangan barang bukti atau ada alasan lain? Itu kan menurut versi polisi, pemikiran yang statis. Seharusnya orang berpikir itu celana itu korelasinya dengan apa?
apakah korelasinya dengan cyanida atau korelasinya kena cairan cyanida. Kalau kena cairan cyanida kan otomatis ada luka, gitu. Tetapi kliennya ini sudah diperiksa semuanya, disuruh tubuhnya diperiksa dengan dilepas semua, sudah clear, tidak ada masalah, ya, tidak ada luka, tidak ada apa. Terus menurut polisi dicocokkan dengan CCTV. Bajunya warna kuning, celananya merah maron, gitu. Sepatunya, terus tasnya warna coklat, supaya match dengan CCTV yang rekam di Oliver itu. Sehingga saya mengerucut CCTV lah itu yang sebagai alat bukti TV, ya, bukti polisi. Terus kita mencermati secara hukum, CCTV itu adalah merekam data elektronik. Di mana data elektronik itu kalau bisa dicetak menjadi gambar, keluar gambarnya, itu merupakan perluasan alat bukti di dalam semua perkara hukum. Itu pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITA. Nah, polisi mengacu ke sana. Loh, kalau memang klien saya berbuat, tentunya ada tampilan gambar bahwa klien saya menggunakan racun. Itu aja. Kan simpel saja. Oke. Soal itu, ya. Baik, Mas Yudi, soal memesan jauh sebelum Mirna datang dan kemudian itu sudah di menutup WhatsApp, ya. bot. Itu kan sudah di WhatsApp-WhatsAppan. Mirna sendiri yang pesan, pesan kopi Vietnam, oke, ada itu sudah di WhatsApp, sudah diperiksa polisi lengkap. Itu WhatsApp-WhatsAppan mereka itu satu grup kan, bukan orang per orang, satu grup udah datangkan polisi itu. Gitu. Jadi siang saja, biasanya Mirna itu menraktir Jessica berapa kali itu, sekarang gantian Jessica itu bermaksud menraktir Mirna gitu. Polisi meminta kerjasama dengan kepolisian Australia untuk mengusut kasus ini. Apakah ini untuk mengecek seperti apa Mirna di sana, misalnya pekerjaannya selama tinggal di sana? Iya, Jessica, boleh saja, ya. Jessica, boleh saja, itu haknya polisi. Tetapi Australian Federal Police itu tidak mencatat seseorang pekerjaannya apa di sana. Hanya mencatat rekod orang ini ada berbuat direkod pernah berbuat pidana atau tidak di negara Australia itu. Silakan, tidak ada. Saya tidak ada berbuat pidana di sana. Dan Australian Federal Police tidak bisa merekod orang ini kerja apa. Saya setuju dikatakan kerja di pabrik kimia. New South Wales, bukan, tidak ada. New South Wales ambulans, ya toh. New South Wales ambulans itu apa? Itu menyewakan ambulan untuk nolong orang. Dia hanya di kantornya duduk manis membuat reklame, promosi, brosur-brosur tentang ambulans saja. Artinya tidak ada background pernah bekerja yang terkait dengan bahan kimia. Karena di Australia itu tidak bisa seorang orang di lulusan desain multimedia, desain grafis itu terus pegang kimia, tidak ada ceritanya begitu itu. Itu kabar fitnah. Mungkin kalau lulus kimia kerjanya kimia, kalau desain grafis dan lulusnya kerja desain grafis. Buktinya dia menciptakan rompi polisi yang lalu lintas yang di jalan itu, yang seperti catur kotak-kotak itu, karena orangnya sabut itu ciptaan Jessica Wokso. Orang Indonesia yang ciptakan itu, bukan orang Australia. Terakhir, Mas Yudi, menurut kepolisian ada adegan di dalam CCTV itu bahwa Mirna berusaha menutup, Jessica berusaha menutup gelas dengan barang bawaan. Itu sudah gelasnya itu datang, terus tasnya disingkirkan ke belakang. Yang ada tas-tas itu sebelum gelas kopi datang. Setelah kopi datang, mejanya kan nggak cukup, dipindah ke belakangnya itu dan di bawah satu biji kalau nggak salah. Ya itu prosesnya direkam di CCTV begitu. Baik, Ya. Terima kasih Mas Yudi Bowo atas waktunya untuk di polemik malam hari ini. Selamat malam. Siap, malam. Ya, Alphonse, pengacara meyakinkan sekali
Itu wajar ya, membela klien. Tapi alasan-alasannya masuk akal menurut Pak Alphonse? Masuk akal alasan pengacara karena sebenarnya yang polisi sedang kerjakan, Ya. baik minta informasi daripada kepolisian Australia dan sebagainya, polisi punya pekerjaan hari ini seolah-olah seorang pemulung melakukan koleksi dan seleksi berbagai informasi dan data yang bisa nanti dibuatkan garis singgung Ya. dengan terjadinya kematian. Nah dengan demikian seperti kata pengacara tadi, boleh-boleh saja, memang benar. Boleh saja polisi mau minta data dari manapun, apapun menyangkut kebiasaan Jessica di sana, Mirna di sana dan sebagainya, silakan. Tapi memang data yang diminta pun memang ada terbatas. Di luar negeri itu hanya mendata hal penting saja. Nah sedangkan hari ini menurut saya seperti tadi kata pimpinan rapat, ini tantangan profesionalisme. Karena kalau memang cuma seperti kata Pak Reza tadi, sederhana sekali, ada orang, ada kopi dan sebagainya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, scientific crime investigation teknik tidak perlu dikerjakan karena tarik garis simpulkan aja tersangka dia, tuduh saja di sana. Tetapi kenapa harus begini lama dan bertele-tele atau teliti begini? Kan harus dibuktikan secara ilmiah. Oke. Demikian. Baik. Bu Reza, membuka kemungkinan tersangka atau calon tersangka di luar dari orang-orang yang berada di ruangan itu, seperti apa kira-kira kerja polisi untuk mendapatkan itu? Saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu karena menyangkut hal yang sangat confidential sebetulnya, menyangkut teknis pekerjaan dari kepolisian. Cuma yang harus ditekankan sekali lagi bahwa ini bukanlah kejahatan yang menggunakan instrumen di mana pelaku harus secara frontal berhadapan-hadapan dengan korbannya. Ya. Karena racun yang memungkinkan ada jarak itu. Nah, silakan dicari tahu. Sebelum di meja itu, korban menyantap apa, bersama siapa, itu yang kemudian akan menggiring teman-teman di Polda Metro Jaya untuk menarik mundur waktu. Ya. Sebelum sampai di meja kemana, sebelum sampai di kafe di mana, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Adakah kemungkinan yang disasar bukan almarhum Mirna, atau apakah pelaku yang jauh dari sana, tapi lewat mana dia kemudian menyampaikan racun tersebut? Spekulasi terbesar yang ada di kepala saya justru adalah Mirna adalah korban salah sasaran. Kenapa demikian? Kalau kita sepakat bahwa pelaku kejahatan dalam kasus ini adalah orang yang rasional. Rasional itu apa? Rasional adalah ketika seseorang melakukan kalkulasi secara jernih, secara matematis. Kalau saya ingin mencapai sebuah tujuan tertentu, maka saya harus mengeluarkan modal tertentu. Di sini ada Mirna, di sini ada instrumen kejahatannya. Mari kita bandingkan. Instrumen kejahatannya adalah cyanida, sebuah zat eksklusif, bukan racun yang bisa didapat di kios sebelah rumah. Tapi sebuah racun, tanda petik racun eksklusif, dengan takarannya juga luar biasa ekstrim. Sementara korbannya adalah dengan segala hormat orang dengan status sosial yang biasa-biasa saja. Tidak ada kesetimbangan, sungguh-sungguh tidak sebanding antara instrumen kejahatan dengan korbannya. Itu yang menyebabkan saya membangun sebuah spekulasi bahwa racun yang sangat dahsyat ini bisa jadi sesungguhnya tidak ditujukan untuk mengincar Mirna, tetapi orang lain. Namun sayang beribu sayang, Mirna berada di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan menenggak minuman yang salah pula. Baik. Cepopong, bagaimana? Jujur aja, Tif, Cepopong sangat awam. Soal-soal begini. Tapi kalau kita mengikuti kasus-kasus seperti ini yang ditangani oleh polisi, kan ada langkah yang namanya tes kebohongan, kalau tidak salah kan? Nah, dari tes kebohongan oge, ya kan juga, itu pasti kan udah ketahuan yang ngebohong apa yang tidak, begitu. Mangga urang eureun heula. Mangga jalan. Iya. Kita lanjutkan lagi polemik malam hari ini. Kita membahas tentang spekulasi pelaku racun kopi. Kalau penjelasan Bung Reza tadi, ini semakin meluas calon tersangkanya dan semakin meluas kasusnya. Bukan sekedar yang kita lihat ada Mirna, ada Jessica, ada Hani, ada di sebuah warung. Menurut saya tidak meluas. Kasusnya adanya kematian yang disebabkan oleh jenis racun cyanida yang telah dibuktikan melalui proses pemeriksaan laboratorium forensik. Jadi kasusnya tidak meluas.
yang akan meluas atau berkembang sekarang yaitu kira-kira gerangan pelakunya itu makin lebar. Jadi kasusnya cuma itu, kematian karena racunan. Siapa gerangan pelakunya? Sampai saat ini kalau kita lihat dari berbagai pemberitaan, belum bisa ditarik sebuah garis atau berbagai garis yang menemukan satu titik yang pasti inilah. Karena kalau kita baca di ilmu-ilmu pasti kan dari berbagai garis ditarik menemukan satu titik. Nah, titik itu apabila ditemukan berbagai garis ada informasi, data, hasil pemeriksaan laboratorium, keterangan ahli dan sebagainya. Apabila titik singonya tepat pada satu garis itu tersangka. Sampai saat ini belum sampai pada titik tersebut. Kalau secara awam, garis-garis tersebut pasti dekat semuanya. Ada orang minum kopi, ada yang memesan, kemudian hanya mereka yang ada di sana. Apakah ada garis yang jauh yang bisa kemudian masuk dan menempatkan racun tersebut dalam gelas kopi? Dalam hal ini bukan garis jauh, ada garis yang belum bisa ditarik untuk menghubungkan antara racun cyanida yang ada di dalam gelas kopi dan siapa gerangan yang meletakkan atau memasukkan cyanida tersebut. Garis itu yang belum bisa ditarik secara pasti. Ada dia yang memesan. Kemudian polisi selalu menekankan itu. Kenapa dia memesan jauh sebelum datang? Apakah disitulah rentang waktu itulah saatnya memasukkan? Atau kemudian ada juga pelaku yang mengantar atau yang membuat kopi tersebut? Kira-kira garis mana yang bisa? Dalam hal sedemikian itulah polisi tidak boleh loncat pada kesimpulan. Karena orang tidak bisa dipersangkakan sebagai pelaku pembunuhan karena pesan kopi. Orang juga tidak boleh dipersangkakan sebagai pelaku pembunuhan karena mengantar kopi. Kan? Orang juga tidak bisa dipersangkakan sebagai pelaku pembunuhan karena ada di situ. Orang hanya bisa dipersangkakan sebagai pelaku pembunuhan apabila dia memasukkan cyanida ke dalam gelas kopi yang diminum oleh korban. Dan pembuktian itulah yang masih sekarang. Ini yang jadi simpul permasalahan itu sendiri. Kalau misalnya ada satu tempat peristiwa, biasanya langsung disegel, tapi ini kafe tersebut tidak ada, seolah-olah hal yang biasa aja. Ada kejadian meninggal, sore itu masih buka, besok masih buka, terus masih buka. Bahkan katanya makin ramai sekarang ini. Kalau sebuah tempat kejadian, biasanya sebelum ada pemeriksaan di TKP, maka itu diberi polis lain. Tapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan dan dianggap bahwa bukti ataupun temuan alat-alat bukti yang sana telah memadai, barang bukti sana cukup memadai, maka sudah tidak perlu di polis lain. Dan demikian memang lambat atau cepatnya sebuah tempat kejadian itu dibuka sangat tergantung dari kesimpulan penyidik bahwa sudah cukup barang-barang bukti di tempat kejadian yang diperoleh. Saya kembali ke Bung Reza. Kalau kita ingatkan lagi di awal-awal kejadian tersebut, apakah memang sedari awal itu polisi juga tidak menyangka bahwa ini ada kasus yang begitu besar, melibatkan racun yang sangat begitu efektif tadi itu? Barangkali justru hasil temuan dari lab 4 yang kemudian membuat teman-teman penyidik menjadi terperangah sendiri. Ada kemungkinan mereka menganggap kasus ini relatif sederhana untuk dipecahkan, karena tadi dia menganut teori segitiga kegiatan itu, tapi ternyata hasil lab 4 jungkir balik. Kita harus akui bahwa, kebetulan saya pernah bekerja di STIK, di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Harus saya katakan bahwa pengenalan atau materi-materi yang terkait dengan saintifik, misalnya psikologi, kimia, biologi, atau kedokteran, itu jumlahnya sangat-sangat minim. Yang paling dominan adalah materi-materi terkait dengan hukum itu sendiri. Tentu saja tidak salah, tapi ketika kemudian personel kepolisian harus bekerja tidak hanya dengan menggunakan kitab hukum, tapi juga menggunakan kitab buku-buku ilmiah, di sini persoalan. Tapi mereka ternyata tidak begitu terbiasa dengan itu. Itu sebabnya berulang kali saya katakan, tadi juga sudah saya ingatkan, kerja lintas unit menjadi suatu hal yang sangat krusial di sini. Reskrim, Humas, dan Lab 4. Kalau kemudian koordinasi itu tidak bisa dibangun secara rapi, masalah menjadi dua. Satu, kasus racun ini, dan yang kedua adalah kepercayaan publik. Profesionalis tadi yang seperti kata pimpinan sidang. Di luar hasil lab, otopsi dan visum dan segala macam, biasanya kalau kita lihat di TV atau di film-film ada kejadian, ada pengenalan sidik jari, ada kemudian hal-hal lain lah. Apakah polisi bisa melakukan itu setelah 4 hari kejadian? Apabila di tempat kejadian, taruhlah ini ada cangkir, ada kopi, ada cyanida. Ini bukan soal jumlah hari. Apabila cangkir kopi yang dipakai itu bisa diketemukan, taruhlah ada sidik jari, taruhlah
sidik jari itu artinya selain sidik jari atau sidik bibir dari yang minum, mungkin ada orang yang nyenggol itu, maka tidak sampai 4 hari bisa ditemukan siapa yang identik sidik jari dengan yang ada di tempat itu. Nah, di situ dikembangkan. Nah, persoalannya memang kalau dilihat dari TKP ini, soal pemeriksaan sidik jari tidak diketemukan. Karena sudah rentang waktunya Sudah lewat. Karena setelah meninggal, setelah dikemudikan, diperiksa di lapor, baru ketemu sianida dalam lambung. Maka, ya, itu cangkir kan sudah, karena ini tempat umum. Sudah dan sebagainya. Mana-mana. Oke. Berdasarkan pengalaman Pak Alphonse dulu sebagai anggota kepolisian dan juga pernah menjadi penyidik, ada hal-hal yang belum dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Kalau dilihat dari apa yang sudah dikerjakan, menurut saya mereka sudah mengerjakan. Tetapi memang ada titik-titik ataupun yang belum tersambung. Karena seperti kejadian seperti ini, biasanya jajaran reserse itu tidak langsung nyaman tidur. Karena ini seperti teka-teki silang yang tidak selesai. Karena kalau lihat sebentar lalu, sederhana soalnya. Makanya kata Bung Reza tadi paling stres terhadap. Inilah dampak dari karena polisi terlalu mengumbar sehingga kemudian ini seolah-olah menjadi sinetron. Maka orang pun di luaran mengait-ngaitkan dengan cinta segitiga dan bermacam hal-hal lainnya. Namanya sinetron memang harus seperti itu, Pak Alphonse. Pak Alphonse, supaya ini kemudian naluri publik terpuaskan, jaminan keamanan publik juga terjamin, apa yang harus dilakukan oleh kepolisian? Strategi pemberitaan itu harus betul-betul dikemas sehingga apa yang ingin dicapai dengan pemberitaan ini memang sudah direncanakan. Jangan sampai pernyataan-pernyataan sesaat karena ada pertanyaan langsung jawab. Sebaiknya itu dikemas dahulu supaya goal daripada pernyataan-pernyataan ini dalam rangka penegakan hukum. Karena tugas penyidikan ini untuk penegakan hukum dan dengan kepastian hukum. Jangan sampai karena pemberitaan ini akhirnya hukum menjadi terombang-ambing atau masyarakat menjadi mencurigai pekerjaan-pekerjaan kepenyidikan ini atau kontraproduktif. Oleh karena itu strategi berkomunikasi harus dikemas secara profesional. Seperti kata Bung Reza tadi, kita kembalikan ke fungsinya. Biar pemberitaan diurus oleh humas, apalagi krim menyelidiki, reserse melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk membuktikan terjadi tindak pidana, ada pelaku dan secara hukum dapat diberkas maju ke penuntutan. Oke, baik. Bung Reza, supaya kemudian tidak orang yang salah terampas haknya, tapi kemudian juga kasus ini segera terungkap. Memang reputasi kepolisian akhirnya sangat ditentukan pada seberapa jauh mereka memecahkan sebuah kasus. Tapi saya ingin menyemangati teman-teman di Polda Metro Jaya untuk terus bekerja sesuai koridor hukum, sekaligus bisa menjamin bahwa pengungkapan kasus ini tidak keluar dari azas ilmiah atau saintifik. Plus sangat penting, kalau suatu saat nanti para penyidik menganggap bahwa mereka memang tidak bisa memecahkan kasus ini untuk saat ini, maka jangan sungkan-sungkan untuk menetapkannya sebagai sebuah dark number, artinya kasus yang tidak terpecahkan. Percayalah bahwa membebaskan 1.000 orang dari penjara ketika mereka tidak bersalah, itu jauh lebih baik daripada memenjarakan 1 orang yang bersalah. Oke, baik. Ya, siapa Bang? Sudah habis? Jika biasanya kita sampai 8:30, betul. Tapi karena ini ada sidang di Tipikor yang juga penting untuk kita saksikan, maka kita hanya sampai jam 8 saja. Silakan ditutup, Cek. Baik, ya. Kalau biasanya kita akan memberikan solusi atau saran pada pemerintah. Sekarang ini yang bisa kita sampaikan hanya himbauan, tentu, ya kan? Menghimbau kepada polisi untuk membuktikan profesionalismenya tadi. Karena masyarakat menunggu. Masa yang gini aja nggak bisa diungkap, jangan sampai seperti itu, ya kan? Kemudian sebelum ditutup, kami tentu saja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggal, siapapun yang menaruh racun itu. Manggi jadi manggi. Mangga dengan ucapan terima kasih atas kehadirannya, saya tutup sidang istimewa ini. Ya
Ya, terima kasih Cepopong, terima kasih Bung Reza, terima kasih Pak Alphonse, terima kasih untuk mahasiswa STAN, juga siswa SMK Al-Wasila. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam ini bermanfaat. Kita harapkan polisi bertindak cepat untuk mengungkap kasus ini, supaya ada jaminan keamanan juga untuk publik. Untuk semuanya, supaya Indonesia jauh lebih baik. Latif Srekar, pamit.